Halo, Perkenalkan, nama aku Amelda Lestari Saya Dila Syafira Madania saya Sony Ismail Saya Putri Purwanto dari Departemen Pendidikan IPA. dari Departemen Pendidikan IPA. dari Departemen Pendidikan IPA. dari Departemen Pendidikan IPA Angkatan 2022. Pada buku Douglas C. Giancoli, pada chapter 24 membahas mengenai sifat gelombang cahaya. Prinsip Huygens dapat dinyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang kecil yang menyebar ke arah depan dengan kecepatan gelombang itu sendiri. Nah, apa sih gunanya prinsip Huygens? Nah, prinsip Huygens ini digunakan untuk menganalisis apa yang terjadi ketika gelombang itu menemui suatu hambatan dan muka gelombang itu akan terputus sebagian. Nah, prinsip Huygens dapat memperkirakan bahwa gelombang membelok di belakang penghalang. Nah, pembengkokan gelombang di belakang rintangan ke dalam daerah bayangan dikenal sebagai difraksi. Nah, karena difraksi itu terjadi pada gelombang tetapi tidak pada partikel, maka difraksi berfungsi sebagai salah satu cara yang digunakan untuk membedakan sifat cahaya. Ketika gelombang dipantulkan dari suatu penghalang, sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Hukum pembiasan Snellius mengikuti prinsip Huygens, mengingat bahwa kecepatan cahaya dalam medium apapun berhubungan dengan kecepatan dalam ruang hampa dan indeks bias. Rumus panjang gelombang medium lain yang indeks biasnya sama dengan N2 yaitu lambda N sama dengan lambda per N. Di mana menurut teori gelombang Fresnel, jika cahaya dari sumber titik jatuh pada piringan padat, sebagian cahaya yang datang akan difraksi di sekeliling tepinya dan akan secara konstruktif mengganggu pusat bayangan. Nah, dari sinar bergerak membentuk sudut sehingga sinar dari puncak celah merambat tepat satu panjang gelombang lebih jauh dari sinar tepi bawah untuk mencapai layar. Sinar yang melewati titik tengah celah akan merambat setengahnya panjang gelombang lebih jauh dari sinar di dasar celah. Kedua sinar ini akan menjadi persis keluar dari fase satu sama lain sehingga akan mengganggu secara destruktif ketika mereka tumpang tindih di layar. Demikian pula, sinar yang sedikit di atas sinar terbawah akan hilang. Sinar yang jaraknya sama di atas sinar pusat, memang setiap sinar melintasi melalui bagian bawah celah akan hilang dengan lewatnya sinar yang bersesuaian melalui bagian atas. Jadi, semua sinar yang destruktif berinterferensi berpasangan dan sebagiannya intensitas cahaya akan menjadi nol pada layar tampilan sudut tersebut. Warna merupakan hasil interferensi konstruktif cahaya yang dipantulkan dari dua permukaan film. Nah, dua permukaan film ini memiliki permukaan yang tipis. Seberkas cahaya yang dipantulkan oleh suatu bahan yang indeks biasnya lebih besar daripada indeks bias. Cahaya dipantulkan dari permukaan depan dan juga permukaan belakang, memiliki lapisan yang tipis dan juga bahan transparan yang dapat berinterferensi secara konstruktif dan juga dapat berinterferensi secara deduktif, tergantung dari perbedaan jalurnya. Perubahan fase sebesar 180 derajat atau terjadi bila cahaya yang dipantulkan pada suatu permukaan memiliki permukaan yang indeks. Jadi polarisasi adalah salah satu sifat radiasi gelombang elektromagnetik. Polarisasi menjadi parameter penting dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan gelombang transversal, salah satunya cahaya atau optik. Nah, dalam cahaya tak terpolarisasi, vektor medan listrik berosilasi ke segala arah melimpang.
Jika vektor listrik hanya berosilasi pada satu bidang, maka cahaya dikatakan terpolarisasi bidang. Cahaya juga dapat terpolarisasi sebagian. Ketika berkas cahaya tak terpolarisasi melewati lembaran polaroid, berkas cahaya yang muncul terpolarisasi bidang. Ketika berkas cahaya terpolarisasi dan melewati polaroid, intensitasnya bervariasi seiring dengan rotasi polaroid. Dengan demikian, polaroid dapat bertindak sebagai polaris. Nah, jadi polaroid hanya melewatkan komponen polarisasi atau vektor medan listrik yang sejajar dengan sumbu transmisinya. Karena intensitas berkas cahaya sebanding dengan kuadrat amplitudo intensitas berkas terpolarisasi bidang yang ditransmisikan oleh polarizer sebanding dengan suatu hubungan disebut hukum malus atau I sama dengan I0 cos 2 theta. Cahaya juga dapat terpolarisasi sebagian atau seluruhnya melalui refleksi. Jika cahaya yang merambat di udara dipantulkan dari medium dengan indeks bias n, berkas pantulan akan terpolarisasi sempurna jika sudut datang T P diberikan, yaitu tan theta P sama dengan n. Terima kasih.